Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Ma'asyiral mu'minin dimanapun antum berada. Kesempatan kali ini kita akan membicarakan khusus tentang bagaimana ciri-ciri fisiknya Imam Mahdi. Banyak orang sudah berpendapat bahwa Imam Mahdi tersebut badannya mungkin agak sedikit buncit, atau lebih seksi lah buncit, atau badannya itu nggak terlalu tinggi, atau mungkin pendek, atau bagaimana. Jadi banyak spekulasi tentang siapa itu Imam Mahdi, bagaimana ciri-ciri fisiknya. Atau mungkin, mohon maaf nih, orang sampai sudah mengatakan bahwa ada Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Imam Mahdi. Mohon maaf sebelumnya, jadi kita harus mengklarifikasi dulu, dan kita memiliki panduan dan pedoman khusus tentang bagaimana sih Imam Mahdi, seperti apa sih Imam Mahdi. Kita nanti berbicara tentang karakteristik, sifat, atau bagaimana. Kita bicara khusus pada fisiknya terlebih dahulu. Kira-kira nih, menurut kalian, apakah Imam Mahdi sudah seperti beliau? Atau mungkin akan ada tokoh-tokoh di Indonesia, atau mungkin di belahan negara manapun lagi yang mengklaim bahwa saya adalah Imam Mahdi. Kira-kira fisiknya udah oke belum sih? Udah ideal nggak sih? Umurnya udah umur berapa sih? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang itu harus kita pegang, kita pedomanin, dan kita memiliki hujah yang kuat tentang bagaimana ciri-ciri fisik Imam Mahdi. Dan pada kesempatan kali ini, kawan-kawan sekalian, para saudaraku dimanapun antum berada, terkhusus di Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, ada dua pedoman yang saya coba rangkum, dan alhamdulillah itu memiliki kriteria khusus tentang Imam Mahdi. Mungkin masih banyak yang lainnya, para hadis-hadis yang lain juga masih banyak, dalam kitab-kitab lain juga masih banyak, tapi saya menemukan dua poin khusus hadis yang menyebutkan tentang bagaimana fisik Imam Mahdi. Dan ini telah melewati beberapa fase yang para ulama juga sudah mengklasifikasikannya. Dan di antara dua hadis yang masyhur yang menjadi pedoman tentang bagaimana fisik Imam Mahdi terletak pada dua hadis ini. Hadis yang pertama yaitu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muri'at jawra wa zulman yamliku sab'a sinina." Al-Mahdi tersebut dari keturunanku, berdahi lebar dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi pernah atau sedang dilimuti kezaliman dan laku durjana, dan dia akan berkuasa kurang lebih sekitar 7 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim pada nomor 8670 dan dari Abu Daud nomor 3736. Dua pencirian pertama di dalam satu hadis. Yang pertama yaitu ajlal jabhah atau berdahi lebar, yang artinya di sini adalah sebagian orang berpendapat itu rambut kepalanya di sini itu ada rontok, atau mungkin orang mengatakan dahinya udah cukup lebar. Berbagai macam pendapat. Dari di sini ada Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri berkata bahwa dahi lebar yang dimaksud pada bagian ini adalah ajlah, itu ada sedikit rontok rambutnya. Jika rontok tersebut sampai ke tengah, itu disebut dengan ajlah. Jadi kalau bagian depannya jadi disebut dengan ajlah. Kalau sekiranya sampai ke tengah di sini, itu disebut dengan ajlah. Kemudian dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata juga bahwa jika yang rontok tersebut bagian samping di sini, di kiri kanan, itu disebut dengan anza. Jadi kalau sekiranya orang mengatakan bahwa rontok bagian kepalanya itu di bagian samping, atau sekiranya tipis, atau sekiranya nggak kelihatan, itu disebut dengan anza. Namun jika yang rontok itu bagian separuh kepalanya, itu disebut dengan ajla. Ibnu Athir Al-Jazari juga berkata bahwa jala artinya rontok rambut di bagian depan kepala atau separuhnya. Kata sifatnya adalah ajlah dan jalwa.
Ini pada pembahasan Ibnu Asil Al-Jazari di dalam kitab An-Nihayah fi Gharib Al-Hadis bab pertama halaman 290. Jadi pencirian yang pertama tentang Imam Mahdi berdasarkan sumber dari hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Pertama adalah ajalah jabahah, bahwa rontok bagian depan kepalanya atau mungkin dahinya itu cukup lebar. Jadi kalau yang sekiranya dahinya agak kecil-kecil sedikit, mohon maaf dulu nih, klasifikasinya udah gugur, udah nggak ketemu. Jadi yang pertama klasifikasinya adalah ajalal jawahah, dahinya lebar. Berbagai macam sumber itu mengatakan bahwa ada yang rontok atau ada yang enggak. Yang setidaknya kita tahu bahwa ajalal jabahah itu dahinya lebar. Pencirian yang pertama tentang klasifikasi Imam Mahdi. Dan pada hadis yang sama juga tadi dikatakan bahwa ada aqnal amfi, artinya berhidung mancung atau panjang lancip di bagian ujungnya, serta sedikit bengkok di bagian tengahnya. Ibnu Athir pun juga berkata bahwa hidung yang kona itu panjang, lancip ujungnya, dan ada bengkok bagian tengahnya sini. Kemudian ada pendapat juga dari Ibnu Manzur berkata bahwa aqna itu artinya hidungnya tersebut itu maju, agak sedikit panjang, dan panjang itu benar-benar keluar, bukan ke dalam ya, mohon maaf. Dalam artian bukan mengecilkan atau sebagian yang lain. Itu pencirian pada hadis ini adalah aqnal amfi, hidungnya tersebut mancung. Dan Ibnu Manzur mengatakan bahwa hidungnya tersebut ada memiliki bengkokan kecil. Di tengah-tengah sini mungkin kawan-kawan akan mengatakan bahwa bukan sekedar mancung lurus, dipapas habis itu hidung jadi kelihatannya benar-benar mancung. Enggak. Jadi hidungnya mancung tersebut bukan karena operasi plastik, bukan karena sengaja ingin memancung-mancungkan, mohon maaf nih. Bukan seperti itu Imam Mahdi kita, enggak orang yang ya tergila-gila sama dunia dengan mengatakan operasi plastik lah, bagus ini itu segala macam. Enggak. Imam Mahdi sudah memang dengan klasifikasi bahwa hidungnya mancung dan agak lancip ke depannya dan ada bengkokan kecil di bagian tengah. Mungkin di bagian tengah sini kurang lebih wallahu alam. Tetapi pada pencirian yang kedua ini adalah aqnal amfi. Jadi kategori kawan-kawan kita yang ya mungkin hidungnya kurang maju, mungkin ya agak sedikit dulu lah, nanti dulu lah berbicara tentang Imam Mahdi yang mengaku Imam Mahdi. Jadi kawan-kawan tuh jangan sampai membabi buta kepercayaannya. Jadi oh ini Imam Mahdi nih, ini udah begini, pas ketika dicek mohon maaf nih hidungnya ya masih kurang. Dalam artian apa? Belum terkategori mancung, ya masih bisa dibilang kurang lah gitu kan. Kita bukan berarti untuk mengklasifikasikan manusia pada umumnya, enggak. Kita berbicara adalah tentang klasifikasinya Imam Mahdi. Yang pertama adalah ajalal jabahah, dan yang kedua yaitu aqnal amfi. Setelah dia dahinya lebar, kita turunan dari kepala ya. Dahinya lebar, kemudian hidungnya juga sedikit mancung. Kemudian ada nggak pencirian selanjutnya? Dalam hadis-hadis yang masyhur didengarkan oleh seluruh kalangan, mungkin perdebatan juga para ulama. Yang kedua yaitu dari Ibnu Adi di dalam Al-Kamil fi Ad-Du'afa, bahwasanya Abdurrahman bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yab'atsanallahu min itrati rajulan afraqas thanaya ajalal jabhati yamla'ul ardo adlan kama muliat jawran yufidul mala qaidan. Sungguh Allah akan mengutus dari keturunanku seorang laki-laki yang bergigi rapi dan berdahi lebar. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, harta benda akan berlimpah ruah pada zamannya. Hadis ini terletak di dalam Al-Kamil fi Ad-Du'afa Ar-Rijal bab keempat halaman 489, dan mendapat sebuah catatan dari Ibnu Hibban telah meneliti perkataannya tentang di dalam Al-Mughni fi Ad-Du'afa. Az-Zahabi itu berkata bahwa didoibkan oleh An-Nasai dan dikuatkan oleh selainnya. Jadi pada hadis yang kedua itu mendapat not. Ya kerennya mungkin orang mengatakan dinukilkan atau mendapat catatan khusus atau ada pandangan nih tentang hadis tersebut. Bahwasanya hadis ini sebagian mengatakan doif atau
yang mengatakan lebih khusus adalah Imam An-Nasa'i, itu mendoifkan hadis ini. Namun selainnya enggak. Apa yang kita dapat petik dari hadis ini adalah bukan tentang lemah atau kuatnya sebuah hadis, tapi kita mengutip sedikit tentang giginya rapi. Imam Mahdi giginya rapi, enggak bolong, enggak kurang, atau bukan gigi palsu, atau bukan gigi tambahan, atau giginya bukan diada-adakan. Jadi banyak pengecualian yang terjadi ketika kita mengatakan giginya rapi. Ya, dalam arti bahwa gigi rapi ini bisa berarti kesempurnaan pada tumbuhnya gigi itu cukup. Enggak gingsul atau enggak nambah-nambah ini itu segala macam, enggak. Imam Mahdi giginya rapi. Bahwa hadis ini mengatakan Imam Mahdi tersebut giginya rapi dan dahinya lebar, sama dengan pembahasan hadis sebelumnya. Jadi ada 3 pencirian tentang Imam Mahdi yang itu menjadi dasar dan pedoman untuk mengklasifikasikan bagaimana itu Imam Mahdi. Tetapi lebih jauh kita ingin mengatakan bahwa lebih ke arah proporsionalnya Imam Mahdi tersebut tidak kepada badan buncit. Mohon maaf nih, dalam artinya kita bukan mengklasifikasikan badan atau seseorang. Jadi kita ingin mengetahui ketika seorang kesatria atau seseorang yang memang kita anggap sebagai panutan, kita kan kembalinya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita kembalikan langsung kepada baginda Rasul SAW, itu mendapatkan petunjuk final bahwa baginda Rasul tersebut di umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Berarti kesamaan tentang Imam Mahdi dan baginda Rasul juga sama. Bahwa di umur 40 tahun, kurang lebih nanti, finalnya Imam Mahdi itu juga menjadi penyempurna. Penyempurna bagaimana? Al-Quran kan sudah sempurna, hadis sudah sempurna, kemudian ajaran-ajaran tentang Islam sudah sempurna. Yang disempurnakan oleh Imam Mahdi adalah tentang tata cara mengamalkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa 73 golongan itu akan masuk neraka kecuali 1, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Mahdi PR-nya adalah menyempurnakan dari ajaran-ajaran tersebut sehingga kita mengamalkan secara utuh dan penuh. Bukan berdasarkan ini menurut pendapat saya atau ini menurut pendapat sebagian golongan. Bukan berdasarkan teks dan nas yang terjadi sehingga kita langsung mengasumsikan pendapat kita. Kita tidak mempelajari bagaimana ulama berpendapat, kita tidak mempelajari bagaimana para sahabat berpendapat, sehingga kita langsung mengasumsikan ini menurut saya begini, bukan. Dan Imam Mahdi ini PR-nya adalah kalau kita kembalikan tadi di umur 40 tahun, Imam Mahdi nanti dibaiat dengan memiliki ciri dan kriteria bahwa bentuk tubuh, ciri fisik Imam Mahdi ada 3 yang paling jelas. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, dan itu disepakati oleh beberapa ulama dan bahkan sudah diteliti dengan sekian banyak proses sehingga ada 2 hadis. Dan 2 hadis ini mendapatkan 3 pencirian. Ajalal jabhah, dahinya lebar. Aknal amfi, hidungnya juga mancung dan ada bengkokan kecil. Kemudian yang terakhir adalah bergigi rapi. Jadi pada badan-badan tertentu, kalau kita melihat apakah Imam Mahdi tinggi atau pendek, buncit atau kurus, kemudian bagaimana bentuk rambut, itu tidak mendapat klasifikasi khusus. Tetapi yang kita perlu pahami adalah kira-kira nih, kalaulah penyempurna dari seluruh proses ini adalah Imam Mahdi, maka apakah beliau memiliki kekurangan secara fisik? Wallahu a'lam. Tetapi lebih jauh kita mengembalikan kepada baginda Rasul, karena banyak juga ulama berpendapat bahwa Imam Mahdi penciriannya sama langsung dengan baginda Rasul. Sehingga paras wajahnya itu rupawan dan dia juga menjadi orang yang memiliki kebijaksanaan. Aura badannya juga memiliki aura kepemimpinan dan banyak proses itu terjadi. Kalau kita melihat seperti itu berarti nggak ada cacat yang berarti di badannya. Dan juga ya tubuh bisa berarti proporsional, atau nggak buncit-buncit lah, atau sekiranya nggak gendut-gendut amat lah, atau sekiranya nggak kurus-kurus kerempeng atau bagaimanapun. Jadi pencirian tentang kesatria yang kita tunggu,
orang yang kita nanti untuk mengakhiri sebuah proses kezaliman yang terjadi di dunia ini memiliki kriteria khusus dan sudah dipastikan insya Allah Imam Mahdi akan hadir di antara kita. Mungkin sekarang sudah ada, namun waktunya belum dibayat sehingga kita belum tahu. Namun lagi-lagi saya ingatkan kepada kawan-kawanku sekalian bahwa pencirian fisik Imam Mahdi adalah orang yang proporsional dengan 3 ciri khusus yang sudah disampaikan di dalam hadis: memiliki daki lebar, hidung mancung, dan giginya rapi. Bagaimana bentuk tubuh yang lain? Wallahu alam. Tetapi kita kembalikan kepada proses sejarah baginda Rasul SAW bahwa tinggi bentuk badan itu proporsional dengan artian tidak mengecewakan dari pihak manapun. Ya, mungkin orang tinggi mengatakan, ya ternyata Imam Mahdi pendek. Imam pendek mengatakan, ya kok tinggi banget sih Imam Mahdi. Atau mungkin orang gendut, ya kok kurus kerempeng Imam Mahdi. Atau orang kurus mengatakan, ya kok Imam Mahdi gendut. Jadi bahasa-bahasa tersebut tidak akan muncul lagi. Orang akan mengatakan badannya memang atletis, badannya proporsional, sehingga semua orang mengatakan luar biasa bentuk tubuhnya Imam Mahdi. Semoga kita menyaksikan Imam Mahdi nanti, dan kalaupun tidak, semoga kita adalah orang-orang yang selalu mengamalkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga seluruh pengajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis dan diajarkan oleh ulama-ulama, guru-guru kita mengamalkan dengan baik dan menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada manusia saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.